Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian ketiga video tutorial khusus yang saya tujukan pada kelas 12 Teknik Elektronika Industri SMK Atazkiyah Suci Naraja Kabupaten Garut, sebagai persiapan untuk melaksanakan uji kompetensi keahlian atau ujian praktik kejuruan tahun pelajaran 2013-2014. Pada video tutorial bagian ketiga ini saya akan memberikan contoh beberapa, dalam ini satu dulu untuk materi pemrograman input output yang nanti yang mudah-mudahan akan mengarahkan kalian untuk bisa menjawab soal baik paket 1, paket 2 maupun paket 3 dalam segi hal pemrograman mikrokontrolernya dengan bahasa assembly. Baik, saya akan tunjukkan dulu kalau di soal ujian sekarang, ujian kompetensi itu paket 1 adalah rangkaian traffic light, dimana cara kerjanya adalah switch 1 itu sebagai tombol reset akan mengembalikan pada kondisi awal, kondisi semula. Switch 2 ditekan maka traffic light akan bekerja. Traffic light akan bekerja sebagaimana aturan traffic light atau lampu lalu lintas yang kita kenal. Nah, sementara kalau switch 3 ditekan, traffic light akan berhenti bekerja atau stop. Dalam hal ini nanti lampu atau traffic light itu akan mati semua. Nah, sebagai bahan perbandingannya untuk mengarah ke sana, saya buat list program untuk mengarahkan atau membuat rangkaian yang prinsip dasarnya sebenarnya akan sama, walaupun nanti keluaran outputnya itu berbeda ya. Kita lihat misalnya bandingannya. Kalau hasil simulasinya di sini yang diperhatikan adalah switchnya 2, dalam hal ini switch ke-1-nya diinterfacekan dengan port 3.0, switch kedua port 3.1. Jadi hanya 2 switch saja yang digunakan sebagaimana ini nanti ya, 2 saja yang digunakan, SW2 dan SW3 gitu ya. Sementara SW1 ini adalah tombol reset. Nah, di sini juga sama, switch 1, switch kedua, atau boleh penyebutan ini switch kedua, ini switch ketiga, sementara switch ke-1-nya adalah reset. Dimana pada simulasi pemrograman ini saya membuat program untuk atau dengan kriteria switch ke-1 atau port 3.0 ditekan, itu akan membuat LED itu berkedip ya, semuanya. LED di port 0 yang diinterfacekan dengan port 0 ini berkedip, flip-flop. Nah, sementara kalau ditekan switch kedua, dalam hal ini port 3.1, itu si LED-nya itu berhenti berkedip, berubah menjadi nyala semua. Jadi di sini kondisi keduanya, kondisi untuk hasil penekanan dari switch kedua port 3.1 bukan mati di sini, tetapi malah nyala semua. Jadi nanti kalau dibuat mati juga sebenarnya datanya saja yang tinggal diubah untuk mengubah LED-nya menjadi mati. Tapi di sini pada contoh ini saya buat menjadi nyala, tidak berkedip. Kita lihat simulasinya. Ini switch ke-1 ditekan kemudian dilepaskan, membuat LED yang diinterfacekan dengan port 0 semuanya berkedip seperti ini. Nah, sementara kalau kita tekan switch kedua pada port 3.1, lampu atau LED pada port 0 ini tidak berkedip, dalam artian berhenti berkedip, nyala saja. Switch ke-1 port 3.0 tekan, berkedip,
flip flop antara 1 0 0 1 nyala hidup nyala hidup nyala hidup nyala nyala hidup nyala hidup, maaf, nyala mati nyala mati nyala mati. Nah kalau ini nyala terus. Nah ini sebenarnya akan sama saja nanti ketika seperti ini. Switch kedua ditekan, traffic light berfungsi, traffic light berjalan. Sementara switch 3 ditekan, traffic light berhenti berfungsi. Ya, bandingannya ini. Switch 1 ditekan, LED berkedip. Switch 2 ditekan, LED menyala saja. Kan sama, gitu ya. Pada prinsipnya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Baik, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat list programnya. Ya ini, ini list programnya. Ini kebetulan dulu sudah pernah dibuat sebagai bahan latihan input output. Ini saya sebut dulu itu file 24 menurut urutannya, dimana pada list program ini beri judul program untuk mengedipkan semua LED di port 0. Ini bukan port 1 ya, berarti kalau ini berarti port 0.0 sampai port 0.7 gitu ya, karena di port 0 dihubungkannya. Jadi 8 LED ini semuanya yang ditekan di port 0 ini akan hidup ketika SW1 switch ke 1 pada port 3.0 ditekan. Nah, sebaliknya lampu atau kedipan LED itu akan berhenti, menghentikan kedipan semua LED dari port 0.0 sampai sini saya periksa dulu. Ya, di sini ada port 0 P0 ya, berarti itu ini ke P0 sampai port 0 titik hentikan, jadi membuat nyala saja. Oke, ini saya ubah dulu identitasnya. Oke, ketika SW2 port 31 ditekan. Ini awalnya dari sini ada operation code atau kode mnemonik JB. JB itu jump if bit is set is. Nah, artinya jika bit port 3.0 di set, nah, artinya di set itu diberi logika 1, jump loncat ke SW2, ke label nanti SW2. Nah, apa artinya jika port 3.0 disetting, artinya di setting itu diberi logika 1. Kalau diberi logika 1 artinya tidak ditekan, karena kalau dalam microcontroller ini switch 1 itu ditekan, itu berarti diberi logika 0 ya, beri logika 0. Nah, artinya apakah SW1 tidak ditekan, jadi apa port 3.0 di setting 1, kalau di setting 1 tidak ditekan ya. Kalau tidak ditekan di setting 1 ya, lihat SW2, lihat SW2 nanti bagaimana fungsi SW2 ya. Nah, sebaliknya kalau ditekan, nah, artinya kalau bukan diberi logika 1 artinya diberi logika 0. Kalau diberi logika 0 berarti ya ditekan si SW1 itu. Nah, ke baris selanjutnya yaitu call, kedip ya. Kita memanggil nanti label yang membuat si output itu berkedip, call kedip ya. Jika tidak, artinya jika tidak berlogika 1. Kalau tidak berlogika 1 berlogika 0. Kalau berlogika 0 artinya SW1 ditekan, panggil kedip. Nanti yang kedip ini akan membuat si output itu, output line ini adalah mengedip ya, membuat berkedip, artinya berpindah dari 1 ke 0 atau 0 ke 1 dan seterusnya itu. Nah, sementara kalau SW2 di sini SW2, nah, kalau tidak ditekan ya, kalau tidak ditekan artinya diberi logika 1 iya,
ya lihat SW2, barangkali SW2 yang ditekan. Nah, makanya sekarang SW2 lihat CB port 3.1. Nah, sebaliknya sini kalau iya tidak ditekan, barangkali SW1 yang ditekan. Itu. Jadi makanya kebalikan di sini. Kalau jika tidak, artinya tidak berlogika 1 port 3.1 ini, switch kedua ini. Artinya kalau tidak berlogika 1, berlogika 0. Kalau berlogika 0 berarti SW2 port 3.1 ini ditekan. Kalau ditekan berarti list instruksi berikutnya yaitu call nyala. Jadi membuat nanti ada instruksi atau label yang nyala itu untuk menyalakan saja tanpa kedip gitu ya. Di sini nanti nyala, loncat ke sini ke label yang ada nyala, kemudian ada instruksi yang membuat nyala saja tanpa berkedip. Nah, sebenarnya itu saja ya. Nah, kemudian di sini ini program utamanya SJMP SW1, kemudian lihat lagi SW1 untuk mengecek semua apa yang terjadi di port 3.0. Jadi terus diperiksa dengan SJMP SW1 ini ya. Baik. Ini. Nah, sekarang kalau tadi call kedip, artinya kalau port 3.0 switch 1 itu ditekan. Kalau switch 1 ditekan, nah berarti kan call kedip, panggil label yang bernamakan label kedip yang isinya nanti untuk membuat berkedip. Nah, untuk membuat berkedip itu kita siapkan dulu logika no FF hexa, artinya mati diberi logika 1 semua yang akan kita simpan dulu di akumulator. Jadi tidak langsung kita keluarkan, kita simpan dulu di akumulator. Nah, kemudian baru kita keluarkan dari akumulator ini ke port 0. Port 0 kita keluarkan. Nah, untuk beralih ke hidup nanti harus dipanggil call delay, penundaan sesaat ya. Penundaan saat, call delay. Nah, setelah ini kita harus tanya dulu apakah sebelum beralih menjadi nyala, dari mati jadi nyala, kemudian nanti nyala kemudian mati lagi atau berkedip, itu kita harus tanya dulu. Barangkali nanti sekarang pada proses ini port 3.1 atau switch kedua ditekan ya. Kalau switch 2 ditekan, nah ini harus SJMP akhir kedip, di sini loncat ke akhir kedip. Jadi si kedip ini akan berakhir. Ya, akan berakhir karena switch kedua ditekan ini. Nah, kalau tidak ditekan ya, kalau tidak ditekan di sini si switch kedua artinya lihat ke kedip 2 atau loncat ke kedip 2 ya. Kedip 2 dalam hal ini nanti akan melanjutkan proses mengedipkan ini. Ini kan baru dikeluarkan data untuk mematikannya, belum digantikan, diselingi setelah delay itu untuk jadi hidup kan. Jadi kalau untuk bisa berkedip itu kan berarti dari mati ke hidup. Nah, berarti sekarang ke kedip 2 move peno no H. Ini kan asalnya mati jadi hidup. Untuk menjadi mati lagi supaya berkedip kan call delay lagi, kembali lagi ke sini kedip 1 ini. Nah, sementara di sini kalau tadi tiba-tiba saja port 3.1 ini atau switch kedua ini ditekan. Nah, kalau ditekan berarti tidak jadi mengedipnya, harus diakhiri, akhir kedip, return dari subroutine delay ini keluar ya, atau kembali ke program utama di sini. Nah, berarti di sini kita beri judul subroutine untuk mengedipkan LED. Nah, kemudian kalau sebagai fungsi dari SW2 di sini, jika port 3.1 ditekan, nah port 3.1 ditekan kan call nyala. Artinya apakah port 3.1 berlogika 1? Ya, SW1. Kalau tidak, artinya kalau tidak berlogika 1, berlogika 0, artinya ditekan. Kalau ditekan berarti switch kedua di sini diposisikan untuk menyalakan saja, bukan mengedipkan saja. Berarti call nyala, kita perlu label yang diberi nama nyala yang berisi instruksi untuk menyalakan saja. Nah, instruksinya di sini adalah move A 0H data
hexa 0 itu untuk membuat logika 0, artinya menghidupkan saja. Kemudian ini baru di akumulator, belum dikeluarkan, baru kita keluarkan dari akumulator ke P0. Oke. Nah, setelah dikeluarkan di sini kita harus tanya dulu. Kita harus tanya lagi, kita harus tanya lagi apakah sekarang switch 1 ketika di sini mau dikeluarkan atau sudah dikeluarkan di sini port 3.0 ditekan tidak, switch 1 ditekan tidak. Kalau switch 1 ditekan, tiba-tiba saja switch 1 ditekan, SJMP akhir nyala, harus kembali ke akhir nyala, loncat akhir nyala, ya. Jam, short jam akhir nyala ini berarti harus berakhir nyalanya karena akan siap mengedipkan ini, gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya tidak ditekan, akhirnya ya ini saja nyala 1, tetap nyala gitu. Ya, nyala 1 berarti kan kembali lagi ke sini, tetap nyala. Kalau switch ke 1 di sini tidak ditekan. Kalau ditekan akhir nyala di sini berarti siap untuk mengedipkan karena switch 1 yang ditekan. Ini adalah subroutine waktu tunda. Delay time-nya nanti bisa disesuaikan lama waktunya. Di sini hanya digunakan nilai seperti ini untuk melihat perpindahan datanya saja. Baik, tadi ada edit, di sini keterangan, barangkali ada efeknya, ada pengaruhnya, kita save dulu, kita save lagi, kita build lagi. Oke, kita coba ke simulatornya atau view simulator. Tadi saya tempatkan di sini, kita coba command run assembler. Oke, zero error spawn. Oke, kita minimize. Kita sekarang go 1 kedip ya. Nah, kemudian ini nyala terus. Switch kedua pada port 3.1 kedip, nyala, kedipnya berhenti atau nyala terus, kedip nyala saja, berkedip nyala saja, berkedip nyala saja, begitu seterusnya sampai reset. Baik, itu sebagai bahan materi 1 latihan pemrograman 2 switch ya, yang digunakan untuk switch 1 untuk membuat LED berkedip, switch 2 untuk membuat LED berhenti berkedip atau nyala. Itu sebagai bahan nanti kalian bisa mengerjakan soal pemrograman untuk uji kompetensi. Baik, itu saja untuk video tutorial bagian ketiga, video tutorial khusus untuk persiapan uji kompetensi tahun pelajaran 2013-2014, kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.